مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah, para sepuh, para pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, pengajian ba'da subuh Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji kita ibu bapak, ini dalam bab terakhir dari subbab. Gitu ya, babnya tetap bab toharoh. Bab yang pertama ini hadis yang terakhir insya Allah gitu. Gitu ya. Hadis nomor 13 ini saya urut ya, karena ada beberapa versi kitab itu per bab bolak-balik, tapi ini akan saya urut mulai awal sampai akhir nanti di kitab Bulughul Maram. An Abi Waqidi, ya hadis saking Abi Waqidi Al-Laisi. Radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Waqidi. Kala dawuh sapa Abi Waqidi, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma barang kutia kang dipotong apa ma minal baghi mati saking raja kaya. Niki makna kuno ya, raja kaya, kaya raja. Dulu itu ya mohon maaf, saya mbah-mbah saya, mungkin buyut saya lah, orang Ponorogo. Mas ipar saya, mbak saya dapat orang Nganjuk, orang Luyu. Itu dulu namanya punya sapi itu ditaruh di ruang tamu. Jadi seperti rojo. Makanya saya juga dulu nggak membayangkan kok bahimah diartikan rojo koyo. Cara wong Jawa itu kayak raja, berarti dihormati, karena ya mungkin aset terbesar yang dimiliki dulu itu adalah seperti seekor sapi, seekor sapi. Yaitu konteks bahasa makna kitab Jawa kuno ya. Saya diulangi. Ma barang kutia kang terputus apa ma minal baghi mati saking raja kaya. Wahya khali utawi al baghi mah iku hayyatun iji urip.
Fahuwa mongko utawi maikum mayyitun bangkai batang. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa hassana lan ngasanaken hu ing hadis wa hassana lan ngasanaken sapa At-Tirmidzi hu ing hadis wal lafdu utawi lafat iku lahu keduwe Imam At-Tirmidzi. Kita lihat terjemahannya dari Abu Waqidi Al-Laisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anggota tubuh hewan yang dipotong ketika hewan tersebut dalam keadaan hidup adalah bangkai. Disebut oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hasan. Dan lafadz hadis ini adalah menurut riwayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh yang paling gampang begini. Contoh ya, ana sapi terus buntute diketok. Setelah itu dibuat sop buntut, sapinya masih hidup, itu ndak boleh, haram hukumnya. Lah itu karena apapun yang terlepas, yang dipotong tatkala hewan itu masih hidup, maka itu namanya bangkai, itu namanya batang. Semua bangkai hukumnya najis dan semua yang najis hukumnya haram, kecuali dua bangkai yang telah disebut di hadis sebelumnya. Makna luasnya bagaimana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, terdapat masyarakat yang biasa memotong buntut kambing dan punuk unta untuk dimakan minyaknya, manakala lemaknya pula saya ulangi. Memotong buntut kambing dan punuk unta untuk dimakan minyaknya, manakala lemaknya pula dijadikan sebagai bahan bakar pelita. Jadi kala itu di Madinah, Nabi pendatang ya di Madinah ya, karena orang aslinya Arab pindah ke Madinah. Di Madinah itu menjadi kebiasaan anak kambing dipotong, ya ndak mati, ya entah bagaimana caranya, kambingnya hidup, terus dimakan dagingnya, lemaknya itu untuk pelita. Melihat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka bahwa anggota tubuh hewan yang dipotong dalam keadaan hidup hukumnya sama dengan bangkai, tidak boleh. Wah, ini betapa Rasul luar biasa. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti Rasul mengeluarkan peraturan ini karena belas kasihan, bukan. Ya karena wahyunya Allah. Tetapi hikmah yang terkandung bahwasannya di balik syariat ini adalah bentuk kasih sayang dari agama Islam. Landah neo kewan urip dipotong. Lah itu kan ya luar biasa, ngoten lho ya. Potongannya dimakan. Masya Allah, makna hadis yaitu tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil manfaatnya untuk menyalakan pelita, dan tidak boleh pula membelinya. Tidak boleh, karena itu bangkai. Semua bangkai itu haram, najis. Semua barang najis itu haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Di samping itu tindakan tersebut berarti menyiksa hewan. Padahal syariat telah menyuruh kita supaya menyayanginya. Tidak boleh sama sekali. Itu makna secara luas. Fikih hadisnya apa? Hukum fikih yang terkandung dalam hadis ini. 1. Dilarang menyiksa hewan dengan memotong sebagian anggota tubuhnya. Hati-hati Pak. Punya kucing ben hebat, dipotong buntutnya, itu ya, yang menyiksa itu namanya. 2, hukum anggota tubuh hewan yang dipotong
sedangkan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah haram dimakan dan haram pula memanfaatkannya, tidak boleh. Nanti yang dipotong itu tidak boleh. Hukum bahwa anggota tubuh makhluk hidup yang dipotong adalah dikategorikan sebagai bangkai jika anggota tubuh tersebut masih berfungsi, sedangkan anggota tubuh yang sudah tidak berfungsi lagi mati tidak dianggap sebagai bangkai. Periwayat hadis, perawi hadis. Abu Waqidi ialah Al-Haris bin Auf Al-Laisi, dinisbatkan kepada kabilah Al-Lais karena beliau berasal dari Bani Amir Ibnu Lais Ibnu Abdumanaf. Dua orang anaknya, Sa'id bin Musayyab, telah mengambil riwayat hadis darinya. Beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah di Makkah dalam usia 85 tahun. Masih panjang Pak waktunya, kita tambah. Nah ini yang saya maksud tadi. Babnya masih bab toharoh. Subbabnya yang kedua, yang pertama miyah, masalah air. Lah ini yang kedua, subbabnya yang berbeda. Kitabut thaharati ai hadza kitabut thaharati. Utawi iki iku kitab nerangaken masalah sesuci babnya. Subbabnya babul aniyati. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira wadah, pira-pira bejana. Hadis nomor 14. An Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Ya hadis saking Hudzaifah al-Yamani. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Hudzaifah. Hudzaifah itu ibu bapak laki-laki. Jadi kita sering kali kadang-kadang Nabi dagang ditemani Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Saya dulu diterangkan guru itu mikir loh, Nabi kok dikancani arek wedok jenenge Maisarah. Maisarah niku lanang tibake ngoten nggih. Qala dawuh sapa Hudzaifah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasrabu, aja ngombe sapa sira kabeh fi aniyatiz zahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Wala takulu lan aja mangan sapa sira kabeh fi sihafihima ing dalem piringe zahab lan fiddah. Fa innaha mongko sak temene aniyatud zahab wal fiddah iku lahum kedue wong kufur fit dunya ing dalem dunya. Walakum lan ketuwe sira kabeh fil akhirat ing dalem akhirat. Muttafaqun alaih. Iya hadis diriwayataken saking Imam Bukhari Muslim. Kitab Toharoh bersuci, babnya bab bejana wadah. Dari Hudzaifah bin Yaman Ibnul Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kamu orang muslim di akhirat. Muttafaqun alaih. Makna hadis secara luas, bejana yang terbuat dari emas dan perak biasa dipakai oleh orang yang sombong dan hidup mewah berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, baik laki-laki maupun perempuan,
makan dan minum memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu syariat agama Islam adalah fungsinya untuk menguji kita. Ini mohon maaf saya bukan ahlinya, tapi saya pernah membaca bahwasannya logam itu yang terbaik adalah emas perak. Jadi kalau untuk makan itu sangat steril, sangat bagus. Tidak ada logam yang mengalahkan emas perak itu. Jadi cara nopo nggih? Kan ada timbal, ada apa macam-macam lah, saya kurang paham. Wah, itu kalau emas dan perak itu sangat bersih, sangat steril. Lah justru itulah kita dicoba. Kata Nabi, iku ngono wae wong kafir di dunia. Lah nanti kamu nikmati di akhirat. Termasuk salah satunya, mohon maaf, minum minuman keras. Minum minuman keras itu adalah minuman yang bisa dinikmati oleh orang Islam di akhirat. Nang donya aja. Lagi, anjing, babi. Katanya anjing itu adalah binatang yang paling mudah untuk dilatih membantu keperluan manusia. Justru digawin najis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babi itu katanya ternak yang paling menguntungkan adalah babi. Babi itu hampir semua zatnya itu dapat dimanfaatkan luar biasa untuk keperluan manusia. Justru kita dicoba oleh Allah, ndak oleh apapun yang dari babi atau anjing. Jadi ya justru kita di dunia itu mazroah itu ladangnya di akhirat gak apa-apa lah. Kita di dunia itu mungkin kita terbatas, cari rizki yang halal saja, yang haram kita tinggalkan. Makanya ya kadang-kadang ya ada orang itu yang ngomong gini, "Alah Gus Imam, setelah aku masuk Islam kok malah kehidupan saya kok biasa-biasa kok." Lo memang pada prinsipnya sebenarnya agama Islam menjanjikannya di akhirat. Di dunia itu ya berlaku hukum alam. Wong Islam ya ada yang melarat, wong Islam juga ada yang kaya. Begitu juga sebaliknya. Lala kalau orang Islam semua itu menjadi kaya, orang kafir menjadi melarat, laksana kita masuk Islam itu gak krono pengen mencari ridho Allah, tapi pengen gitu ya. Jadi ini mohon maaf demikian yang diterangkan oleh guru-guru saya ketika saya ngaji ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebaikan kepada kita apabila meninggalkan perbuatan tersebut, dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Kita tinggalkan makan minum dari bejana emas, itu akan kita nikmati nanti di akhirat. Ngoten luar biasa. Jadi barang siapa yang meninggalkan perbuatan itu di dunia karena mematuhi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan memperolehnya di akhirat sebagai balasan atas perbuatan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman orang yang menggunakannya dengan azab yang hina, sehingga balasan atas pelanggarannya terhadap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan dituangkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Itu ancaman Nabi. Minimal kalau kiai saya dawuh bahwasannya kalau sudah kamu pakai bejana emas dan perak itu di dunia, maka kamu tidak bisa pakai lagi di akhirat. Loh, ada yang mikir, ya tidak apa-apa lah pokoknya ning swarga pakai bejana. Lo tidak bisa. Di surga itu semua bejana yang kita pakai untuk makan, untuk minum, untuk lain sebagainya dari emas dan perak.
Karena wis digawe ning donya, ning akhirat gak iso gawe, wabil khusus juga iso mlebu swarga. Lah itu yang luar biasa. Mon, makane nggih. Pangapunten kita ngajak lek kula ngoten nggih. Sombong, kula urung tahu, Pak, makan dan minum pakai emas dan perak. Tapi krono gurung duwe ngoten lho nggih. Tapi mboten, di hati harus kita tanamkan lho. Tak pikir nggih. Anu kok ne bojo anting-anting emas saya masyaallah niki emas. Lah piring teko emas lho kaya apa? Gelas teko emas kaya apa? Tapi bukan nggih. Niki guyon tapi serius. Tapi nggih memang sombong-sombong kula urung tahu, yakin urung tahu kula mangan dengan piring emas utawa ngombe dari gelas perak ndak pernah sama sekali. Fikih hadis, hukum fikih yang terkandung dari hadis ini. Haram makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukum haram ini meliputi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena nanti ada, Pak, beberapa itu boleh untuk perempuan, ndak boleh untuk laki-laki. Kayak pakaian sutra, itu lek perempuan boleh, tapi lek laki-laki ndak boleh. Lah ini untuk makan dan minum dari wadah emas dan perak ini laki-laki tidak boleh, perempuan juga tidak boleh. Periwayat hadis Hudzaifah ibnul Yaman al-Absi, nama julukannya adalah Abu Abdullah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling awal berhijrah, sahabat yang disegani, pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan turut serta dalam perang Uhud. Jadi niki luar biasa. Hudzaifah niki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kepadanya sebagian fitnah yang akan terjadi setelah kewafatan baginda. Nah, ini luar biasa, sangat dipercaya Nabi. Sampai hal yang Nabi sudah tahu. Wah, ini diberikan kepada Hudzaifah ini. Beliau meriwayatkan sebanyak 100 hadis. Dan sekumpulan sahabat serta tabi'in mengambil riwayat darinya. Meninggal dunia di Madain pada tahun 36 Hijrah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Diwao sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.